Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santriwan dan santriwati kelas 7 MBSA R. Fahrudin. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan mengikuti pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih rinci lagi mengenai apa itu sel. Jadi sebelumnya di video yang sudah Ustazah berikan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tingkatan organisasi kehidupan ya, dari sel, kemudian jaringan, dan seterusnya. Nah, sekarang karena di video sebelumnya itu belum ada pembahasan secara detail mengenai bagian-bagian pada sel, kali ini Ustazah akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada sel, baik itu pada sel prokariotik maupun sel eukariotik. Jadi, simak baik-baik pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah menerima kertas yang berisikan 3 gambar ya? Jika belum, bagi santri putri silakan kalian bisa mengambil di kantor. Tetapi jika sudah, silahkan kertas tersebut kalian bawa, dibagikan satu-satu ya. Jadi nanti silahkan ditempelkan di buku catatan kalian agar tidak hilang. Besok ketika Ustazah masuk ke kelas, insya Allah akan Ustazah cek satu persatu. Jadi kali ini kita akan belajar bagian-bagian sel pada kertas yang sudah Ustazah bagikan itu. Jadi silahkan disiapkan alat tulisnya, kertas yang berisi gambar tersebut, kemudian alat tulis dan buku catatan kalian dan LKS kalian. Dipersiapkan baik-baik, perhatikan penjelasan Ustazah pada kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya yuk kita ingat-ingat lagi di video sebelumnya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah bahas apa itu sel. Kita ingat-ingat lagi bahwa sel itu adalah unit struktural dan fungsional kehidupan yang paling kecil pada makhluk hidup. Nah, nanti sel itu ada 2 macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalau sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Kalau sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti sel. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu sel prokariotik. Tadi dikatakan bahwa sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Tetapi sel prokariotik ini memiliki materi genetik. Untuk sel prokariotik ini dimiliki oleh kingdom Monera. Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi di semester 1 kemarin kita sudah belajar kingdom ya, kerajaan-kerajaan itu. Nah, kerajaan Monera atau kingdom Monera itu anggotanya adalah bakteri. Jadi, sel prokariotik itu dimiliki oleh bakteri. Jadi, bakteri itu sel-selnya nanti bentuknya seperti pada gambar yang ada di kertas itu. Kita bahas bagian-bagiannya. Silahkan kalian perhatikan pada gambar di video ini dan gambar yang ada di kertas. Di situ sudah ada bagian-bagian yang Ustazah berikan tanda panah. Kita akan tuliskan bersama apa saja nama bagian-bagian itu dan fungsinya. Kalian sambil mendengarkan, sambil menuliskan baik nama bagiannya maupun fungsi-fungsinya ya. Bagian yang pertama
ini dinamakan sebagai kapsul. Nah, kapsul ini fungsinya adalah sebagai pelindung sel prokariotik ini. Jadi bagian paling luar yang berwarna kuning ini itu namanya adalah kapsul. Yang ditempeli oleh rambut-rambut itu namanya adalah kapsul. Fungsinya sebagai pelindung sel. Bagian yang kedua yang berwarna hijau pada gambar itu dinamakan sebagai dinding sel. Apa fungsi dinding sel? Dinding sel itu berfungsi sebagai pelindung sel dan memberi bentuk sel. Jadi dinding sel ini berfungsi memberikan bentuk sel dan melindungi sel. Kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Setelah bagian yang berwarna hijau masuk lebih dalam, ada bagian yang diberi warna kuning. Itu namanya adalah membran plasma. Apa fungsi dari membran plasma? Fungsinya yaitu mengatur lalu lintas zat-zat yang keluar masuk ke dalam sel. Berikutnya ada bagian-bagian yang berbentuk seperti rambut-rambut pendek itu ya. Nah, bagian itu dinamakan sebagai pili. Pili atau fili. Ya, jadi di beberapa buku ada yang mengatakan sebagai pili atau fili pakai V, V-I-L-I. Apa fungsinya? Fungsi pili ini adalah untuk membantu pelekatan sel. Jadi bakteri itu kan bisa menempel di berbagai tempat di berbagai tempat ya. Jadi pilih itu nanti dia tugasnya adalah membantu pelekatan sel itu. Kita masuk ke bagian yang paling dalam pada sel prokariotik. Yang diberi warna pink itu seperti cacing gitu ya. Nah, itu namanya adalah nukleoid. Di nukleoid ini terdapat DNA. Apa itu DNA? DNA itu singkatan untuk deoksiribonukleik acid atau bahasa Indonesianya asam deoksiribonukleat. DNA ini dia fungsinya membawa informasi genetik atau membawa sifat-sifat yang diwariskan gitu. Berikutnya ada bagian bulatan-bulatan kecil yang berada di dalam sel prokariotik. Di situ bulatan-bulatan kecil itu namanya adalah ribosom. Apa fungsi dari ribosom? Ribosom ini merupakan tempat sintesis protein. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Pada gambar tersebut ada ribosom yang lingkarannya sendiri gitu, itu dia bebas. Kemudian ada yang saling bersambung itu ya, sehingga pada gambar seperti terlihat seperti garis memanjang itu adalah ribosom. Cuman ribosomnya saling berhubungan gitu ya, jadi memanjang seperti itu. Jadi itu sama-sama adalah ribosom. Pada gambar kalian itu tanda panahnya kurang menunjukkan bagian ribosomnya. Jadi silahkan diperjelas ribosom itu adalah bagian yang lingkaran-lingkaran kecil itu. Bagian terakhir ada bagian rambut, tetapi dia lebih panjang daripada pili ya. Itu dinamakan sebagai flagel atau flagella. Itu sebagai alat gerak sel prokariotik. Jadi sel itu bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain itu karena adanya flagel ini. Jadi flagel atau flagella itu sebagai alat gerak sel. Di sini Ustazah tampilkan gambar sel prokariotik versi lain ya. Ada bagian yang belum ditampilkan pada gambar sebelumnya.
Silahkan kalian perhatikan, di sini ada bagian yang dinamakan sebagai mesosom. Mesosom itu dia bentuknya ini ya, agak melingkar-lingkar dan dia nyambung dengan bagian membran plasma. Jadi bisa kalian buat sendiri, kalian tambahkan. Bagiannya menempel pada bagian membran plasma dan membentuk seperti bulatan gitu ya, gumpalan-gumpalan seperti itu. Itu namanya adalah mesosom. Apa fungsi mesosom? Mesosom itu tugasnya sebagai penghasil energi pada sel prokarioti. Jadi silahkan ditambahkan dan dituliskan. Kita memasuki bahasan berikutnya, yaitu mengenai sel eukariotik. Apa itu sel eukariotik? Jadi kebalikan dari sel prokariotik. Kalau sel prokariotik itu sel yang tidak memiliki membran inti sel, tapi kalau sel eukariotik ini nanti selnya memiliki membran inti sel. Nah, biasanya sel eukariotik ini merupakan penyusun struktur makhluk hidup multiseluler. Jadi contohnya nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi adalah pada sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi ada dua macam sel eukariotik yang akan kita bahas, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, kita masuk ke pembahasan sel eukariotik yang pertama, yaitu sel eukariotik hewan. Gambarnya seperti pada layar ini bisa kalian perhatikan. Silahkan pada kertas yang sudah ada itu kalian tuliskan ya bagian-bagiannya dan fungsinya sesuai penjelasan Ustazah kali ini. Bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah membran plasma, atau membran plasma ini juga biasanya disebut sebagai membran sel. Jadi jangan bingung ketika penggunaan bahasanya membran plasma atau membran sel ya. Jadi membran plasma atau membran sel itu adalah bagian yang paling luar pada sel hewan, atau pada sel prokariotik juga ada membran plasma. Apa fungsinya? Sama. Fungsinya yaitu mengatur lalu lintas zat-zat yang keluar masuk ke dalam sel. Berikutnya adalah filamen. Filamen ini adalah rantai protein ya, dan di sini dia rantainya berbentuk halus. Filamen ini berperan dalam pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Filamen ini juga biasanya disebut sebagai mikrofilamen. Jadi filamen kecil, mikro itu kecil ya. Bentuknya seperti benang tetapi halus seperti itu. Benangnya itu merupakan rantai-rantai protein yang saling berhubungan kemudian membentuk rantai yang halus seperti itu. Berikutnya ada bagian yang dinamakan sebagai sentriol. Sentriol itu bentuknya seperti itu ya, seperti bintang tetapi dia memanjang. Sentriol ini bertugas sebagai tempat pembelahan sel. Selanjutnya di sel hewan ada juga flagel ya. Tadi flagel fungsinya sebagai alat gerak sel. Berikutnya kita masuk ke isi dari sel hewan. Jadi ada yang dinamakan sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Jadi sitoplasma itu merupakan cairan pengisi yang ada di dalam sel. Cairan ini sebagai tempat melekatnya organel-organel sel. Apa itu organel-organel sel? Jadi organel-organel sel itu adalah benda-benda atau bagian-bagian yang ada di dalam sel. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, misal ada sentriol, kemudian ada mikrofilamen, kemudian nanti beberapa bagian yang lain itu dinamakan sebagai
organel-organel sel. Organel-organel sel itu melekat pada sitoplasma. Sitoplasma tadi adalah cairan yang mengisi sel. Memasuki bagian berikutnya, ada yang dinamakan sebagai RE kasar. Apa itu RE kasar? RE itu singkatan untuk retikulum endoplasma. Jadi RE itu nanti ada RE kasar dan RE halus. Di sini yang kita bahas pertama adalah RE kasar. Apa yang membedakan antara RE kasar dan RE halus? Jadi kalau RE kasar itu dia menempel pada inti sel ya, nukleus ini, kemudian ada bulatan-bulatannya. Bulatan-bulatan itu adalah ribosom. Jadi kalau RE kasar itu RE yang ditempeli oleh ribosom. Setelah RE kasar, ada yang dinamakan sebagai RE halus. Jadi antara RE kasar dengan RE halus itu saling bersambung ya. Tadi kalau RE kasar itu RE yang ditempeli dengan ribosom, tetapi kalau RE halus tidak ditempeli oleh ribosom. Berikutnya ada ribosom. Ribosom itu juga ditemukan pada sel prokariotik ya. Apa coba tadi fungsinya? Ribosom sebagai tempat sintesis protein. Sintesis protein atau pembuatan protein ya. Jadi ribosom itu nanti ada banyak di dalam sel hewan maupun di dalam sel yang lain ya. Ribosom ada yang menempel di RE kasar dan ada juga ribosom yang bebas berada di dalam sitoplasma gitu ya. Berikutnya ada bagian lisosom. Bentuknya seperti itu ya, lingkaran tetapi dia lebih besar. Lisosom fungsinya sebagai pencernaan sel, tempat pencernaan sel dan menghancurkan organel sel yang rusak. Lisosom fungsinya sebagai tempat pencernaan sel dan menghancurkan organel sel yang rusak. Bagian berikutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini adalah rantai-rantai protein juga, sama seperti mikrofilamen, tetapi mikrotubulus ini dia rantainya lebih besar dan lebih tebal. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai tempat pembentukan flagel dan sentriol. Tempat pembentukan flagel dan sentriol. Berikutnya ada ribosom. Ribosom yang ditunjukkan pada bagian ini adalah ribosom bebas ya. Organel berikutnya ini ada yang berbentuk seperti sosis. Nah, itu di tengahnya seperti ada ya bentuknya seperti itu dinamakan sebagai mitokondria. Nah, mitokondria ini biasanya bagian yang sering ditanyakan ya, selain RE halus, RE kasar, ribosom, dan lain-lain, ini mitokondria biasanya sering keluar. Apa itu mitokondria? Jadi mitokondria itu adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Apa itu respirasi? Jadi respirasi itu adalah pernafasan. Jadi mitokondria adalah tempat respirasi atau pernafasan sel. Organel berikutnya ada yang dinamakan sebagai vesikel. Vesikel itu lingkaran seperti itu ya. Nah, vesikel ini nanti ada dua macam, ada vesikel yang dekat dengan RE halus dan ada yang dekat dengan badan Golgi. Apa fungsi vesikel? Jadi vesikel ini dia fungsinya sebagai alat transportasi. Jadi alat transportasi dari RE halus ke badan Golgi. Apa yang dibawa oleh vesikel ini? Jadi vesikel itu adalah pembawa zat
yang berasal dari RE halus kemudian dikirimkan ke badan Golgi. Lalu mana yang merupakan bagian badan Golgi? Lanjut kita bahas. Nah, pada bagian ini dinamakan juga vesikel, tetapi dia yang berada di dekat dengan badan Golgi. Tadi vesikel fungsinya adalah pembawa zat dari RE halus ke badan Golgi. Nah, bagian yang berwarna oranye seperti RE ini ya, tetapi dia ukurannya lebih kecil, ini dinamakan sebagai badan Golgi. Badan Golgi ini adalah tempat ekskresi sel. Apa itu ekskresi sel? Jadi, ekskresi itu adalah pembuangan. Badan Golgi adalah tempat ekskresi sel, yaitu sebagai tempat pembuangan sisa-sisa metabolisme sel. Tempat pembuangan sisa-sisa metabolisme sel yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini bagian paling penting dalam suatu sel. Pada sel hewan ini ada bagian yang berbentuk lingkaran gitu ya, tetapi di gambar itu seperti bola kemudian dibelah. Nah, bagian lingkaran itu yang seperti bola itu dinamakan sebagai nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Jadi, inti sel ini adalah bagian utama yang mengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Jadi, nukleus atau inti sel itu fungsinya adalah mengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Pada gambar itu nukleus ada beberapa bagian ya. Jadi yang pertama adalah nuklear pore atau bahasa Indonesianya adalah pori-pori nukleus. Jadi di bagian inti sel itu ada lingkaran-lingkaran itu ya. Pada bola itu ada lingkaran kecil, itu adalah pori-pori dari inti sel atau pori-pori nukleus. Kemudian ada kromatin, benang-benang kromatin yang merupakan benang-benang yang berisi DNA. Jadi, kromatin itu adalah untaian DNA yang membawa sifat-sifat keturunan. Kemudian, di bagian dalam, ada bagian yang lingkaran itu juga. Di dalam nukleus ada juga nukleolus. Nukleolus itu adalah bagian lingkaran yang berada di paling dalam inti sel atau nukleus. Berikutnya ada di situ tertuliskan nuclear envelope atau bahasa Indonesianya adalah membran inti sel. Jadi pelindung inti sel. Jadi di sini adalah membran bagian yang melindungi inti sel. Jadi membran nukleus ini adalah yang membedakan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalau di sel prokariotik kan tidak memiliki membran inti sel. Tapi kalau di sel eukariotik ini ada membran inti selnya. Jadi membran inti sel itu adalah membran yang membungkus inti sel. Selanjutnya kita bahas ke bagian-bagian pada sel eukariotik tumbuhan. Apa saja yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan akan kita bahas pada bagian ini. Silahkan disimak baik-baik. Bagian pertama yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan adalah adanya dinding sel pada sel tumbuhan. Jadi bisa kalian perhatikan itu, di sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, tapi kalau di sel hewan tidak punya dinding sel. Tapi pada sel prokariotik itu ada dinding selnya juga ya, tetapi dinding sel pada sel tumbuhan dengan sel prokariotik itu berbeda. Bisa kalian baca pada LKS kalian
pada bagian penjelasan dinding sel. Sudah dijelaskan apa perbedaan pada dinding sel tumbuhan, kemudian dinding sel bakteri atau sel prokariotik, dan pada dinding sel jamur. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pada sel tumbuhan itu ada dinding sel, sedangkan pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Bagian yang kedua pada sel tumbuhan adalah vakuola. Nah, jadi vakuola itu seperti yang ditunjukkan pada gambar, dia ukurannya besar ya. Vakuola itu merupakan kantong bermembran yang berfungsi untuk menimbun cadangan makanan. Jadi, vakuola itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Membran vakuola itu disebut sebagai tonoplas. Jadi di situ silahkan dituliskan tonoplas itu merupakan membran vakuola. Organel berikutnya pada sel tumbuhan ada yang dinamakan sebagai kloroplas. Nah, di bagian gambar ini kloroplas itu di dalamnya ada yang berwarna hijau-hijau itu ya. Kira-kira kalau pada tumbuhan penghasil warna hijau itu apa? Klorofil. Ya, pintar. Jadi di dalam kloroplas itu ada berisi klorofil gitu ya. Apa fungsinya? Yaitu sebagai tempat fotosintesis. Bagian terakhir yang membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan adalah adanya plasmodesmata. Nah, di bagian ini, plasmodesmata itu adalah lubang-lubang yang terdapat pada dinding sel itu ya. Apa fungsinya? Jadi, plasmodesmata itu adalah saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan. Plasmodesmata ini nanti menghubungkan antara sel satu dengan sel tumbuhan yang lain. Jadi pada tumbuhan itu sel tumbuhannya tidak hanya satu gambar ini, tetapi banyak dan saling berhubungan. Nah, nanti saling bersambung dan plasmodesmata itu sebagai transportasi zat dari sel tumbuhan satu menuju ke sel tumbuhan yang lainnya. Jadi plasmodesmata adalah alat transportasi zat dari sel tumbuhan satu menuju sel tumbuhan yang lainnya. Oh ya, ada bagian yang dinamakan sebagai peroksisom. Apa itu peroksisom? Jadi peroksisom ini hanya terdapat pada sel tumbuhan dan fungsinya adalah membantu kloroplas dalam proses fotosintesis. Selain itu, peroksisom juga berguna untuk memecah asam lemak menjadi gula. Jadi, peroksisom itu tugasnya membantu kloroplas dalam proses fotosintesis dan juga berguna untuk memecah asam lemak menjadi gula. Untuk bagian-bagian sel tumbuhan yang lainnya sama seperti beberapa bagian yang ada pada sel hewan ya. Jadi silahkan kalian tuliskan sesuai yang ada pada layar. Silahkan dituliskan bagian-bagiannya ya. Ustazah tunggu. Nanti kalau sudah silahkan dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. Alhamdulillah, pada kali ini kita sudah membahas sel prokariotik dan sel eukariotik pada sel hewan dan sel tumbuhan. Berikutnya, Ustazah berikan tugas individu untuk kalian untuk pengambilan nilai di bab 1 ini. Silakan kalian kerjakan uji kompetensi 1
bagian A yang pilihan ganda saja ya. Sebentar saya cek dulu. Ya, jadi uji kompetensi bagian A nomor 1 sampai nomor 20. Silahkan dijawab langsung di LKS. Dikumpulkannya tidak sekarang, diselesaikan dulu. Kemudian nanti ada 2 tugas. Jadi yang pertama tugas individu adalah silahkan dikerjakan uji kompetensi satunya bagian A. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas yang kedua adalah tugas berkelompok. Dikerjakan secara berkelompok. Jadi di situ sudah Ustazah lampirkan pembagian kelompoknya. Nanti silahkan dibacakan. Ketua kelas silahkan tugasnya membacakan pembagian kelompoknya. Tugasnya adalah kalian harus membuat model sel hewan. Jadi secara berkelompok, buatlah model sel hewan. Bagaimana membuat model sel hewan? Jadi maksudnya adalah kalian membuat peraga untuk sel-sel hewan. Jadi boleh kalian buat dalam bentuk gambar, kemudian kalian beri warna, kemudian kalian beri data nama-namanya, atau boleh juga kalian buat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, setelah ini akan Ustazah tunjukkan contoh hasil karya teman-teman kalian. Tugas kelompok ini dikumpulkan minggu depan ya, hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Silahkan dipersiapkan, kerjakan secara berkelompok. Jangan lupa nanti tugasnya diberi nama anggota kelompoknya ya. Iya, dari gambar ini bisa sebagai contoh kalian untuk model-model yang dibuat oleh beberapa siswa pada suatu sekolah. Mereka buat model sel hewan dengan memanfaatkan berbagai macam bahan ya, bisa pakai kardus, kemudian bisa pakai kertas. Nah, nanti terserah kalian mau pakai apa, boleh, terserah, bebas. Tapi kerjakan secara berkelompok ya. Jangan lupa diberi nama untuk organel-organel sel pada sel tumbuhan itu. Nah, di sini juga Ustazah tampilkan ini ada 2 contoh karya model sel hewan yang dibuat oleh teman-teman kalian di MBS Pusat. Ya, jadi ada yang memanfaatkan kertas ya, bisa pakai kertas seperti itu, kemudian ditempeli dengan plastisin, bebas, terserah kreasi kalian. Atau kalian juga boleh menggambarkannya pada buku gambar, kemudian kalian beri warna, kemudian beri identitasnya. Jadi kerjakan sesuai kreasi kalian. Ustazah akan menilai dari kreativitas kalian, kemudian kejelasannya, kemudian kelengkapan organel sel yang kalian buat. Oke, Ustazah rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan tugas, baik tugas individunya maupun tugas kelompoknya. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar. Ustazah mohon maaf bila suaranya kurang bersih ya, banyak pengganggunya. Ya, banyak suara motor-motor yang lewat, kemudian suara Ustazah juga lirih. Afwan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ustazah pada kesempatan kali ini. Ustazah tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.